Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang transport air pada tumbuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Pertama ya, tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan transport air pada tumbuhan. Kemudian tentang membran plasma, sekilas tentang membran plasma ya, karena ini akan menjadi bagian yang akan dijelaskan dalam proses transport air. Kemudian transport air pada membran plasma. Transport air pada membran plasma akan dibahas ada dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Kemudian pembagian transport pasif ada difusi dan ada osmosis, serta transport aktif dibagi juga penjelasannya, yaitu tentang endositosis dan eksositosis. Nah, pertama kita bahas dulu ya mengenai ayat Al-Quran. Nah, kalian kalau misalnya lagi mendengarkan, lagi bisa memegang Al-Qurannya dan mencari surat Fatir ayat 27-28. Nah, Ibu akan bacakan artinya ya. Intinya di mana ayat ini berhubungan dengan air ya. Di mana artinya adalah, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Kemudian, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, intinya kedua ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan atau menurunkan air dari langit, sehingga air itu bisa digunakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, baik itu manusia, tumbuhan, hewan ya. Kemudian dari air yang diturunkan itu membuat tanah semakin subur, kemudian menjadi sumber nutrisi bagi tanaman-tanaman ya, menjadi salah satu hal yang menjadi faktor yang memicu pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh, kemudian menghasilkan buah-buahan yang juga bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang membran plasma ya. Membran plasma. Nah, kita ketahui bahwa air itu sangat penting bagi tumbuhan ya, karena dengan air itu tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang ya, sebagai sumber salah satu faktor yang menunjang kehidupan bagi tumbuhan. Nah, dari mana sih sebenarnya air itu? Air itu didapatkan, kalau dari tanaman kan dia didapatkan dari tanah ya, dimana akar-akar rambut akan akar-akar rambut akan mencari sumber-sumber air untuk kemudian bisa digunakan oleh tumbuhan tersebut. Nah, air itu otomatis akan masuk ke dalam tumbuhan melalui celah-celah dari membran plasma dengan berbagai macam cara ya. Nanti akan ada proses difusi, osmosis dan sebagainya. Ya, nanti juga akan ada video pembelajaran yang akan Ibu upload yang berisi tentang bagaimanakah proses animasi jadi berisi tentang video animasi yang berisi tentang transport aktif ya, transport pasif, yaitu tentang difusi dan osmosis, sebagai salah satu tambahan pengetahuan aja ya. Jadi kalau misalnya Ibu menjelaskan seperti ini, takutnya bayangannya tidak dapat
tergambarkan ya, supaya apa yang Ibu jelaskan di materi ini bisa tergambarkan dengan video animasi tersebut. Oke, lanjut ya. Oke, membran plasma ya. Struktur membran plasma itu sendiri itu merupakan lapisan ganda ya, merupakan lapisan ganda. Ini kita pengayaan aja, jadi kalian sudah sebenarnya mempelajari ini ya, nanti juga di fisiologi hewan akan mempelajari kalau nggak salah ya. Jadi lapisan ganda atau bilayer yaitu terdiri dari lipid dan protein. Masih ingat nggak gambarnya yang seperti korek api? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada lipid dan protein, kemudian oke, jadi seperti gambarnya ya. Jadi ada bagian lipid dan bagian protein, atau lipid itu adalah asam lemak. Ini asam lemak ini ya. Asam lemak. Nah, bagian kepalanya itu dengan sebagai gugus fosfat. Fosfat. Oke, makanya kenapa Ibu bilang seperti korek api ya, yang mirip-mirip gitu. Nah, bagian ini ada yang bersifat suka dengan air dan yang tidak suka dengan air ya. Jadi kalau misalnya yang bagian atas, bagian kepala ya, bagian fosfat ini disebut dengan bagian kepala ya, bagian kepala yang bersifat hidrofilik. Sedangkan bagian ekor ini bersifat hidrofobik atau non polar. Jadi kalau ini adalah polar. Seperti itu ya. Nah, apa fungsi dari membran plasma? Fungsinya adalah sebagai penghalang ya, sebagai barrier atau penghalang yang membatasi antara pergerakan molekul secara acak ya. Kemudian untuk proteinnya yang ada di sini ya, yang gugus fosfat ini memiliki fungsi khusus. Kemudian ada juga karbohidrat yang berikatan dengan lipida atau protein yang disebut dengan glikolipid atau glikoprotein. Oke, next ya, kita ke halaman yang baru. Oke, nah sekarang kita bahas tentang membran lipidnya ya, atau lipid membran. Nah, ini sifatnya bersifat amfifatik ya, bersifat amfifatik, yaitu dia memiliki, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa asam lemak itu bersifat nonpolar atau hidrofobik ya, tapi ternyata di membran lipid juga dia bisa bersifat keduanya ya. Jadi bersifat amfifatik, yaitu terdiri dari bagian yang hidrofilik dan bagian yang hidrofobik. Tapi dari segi sifatnya secara umum maka dia bersifat nonpolar atau disebut dengan hidrofobik. Nah, untuk tipe-tipenya, tipe-tipe lipid ada 3
yaitu yang pertama ada fosfogliserida, yang kedua ada sphingolipida, kemudian yang ketiga ada kolesterol. Nah, yang biasa sering kita dengar kan kalau lemak itu berhubungan dengan kolesterol. Oke, nah kolesterol ini, kolesterol ini kalau pada hewan, manusia ini banyak ya. Ini paling banyak ditemukan sekitar 50% dari molekul lipid ya. Pada hewan. Kemudian kalau pada tumbuhan ini justru tidak banyak mengandung kolesterol ya. Kemudian lipidnya juga sangat lebih sedikit dibandingkan hewan. Oke, jadi kalau misalnya kolesterol itu dia berada di antara seperti ini Bu gambarkan. Nah, kolesterol itu biasanya dia berada di sini nih, ke lemak ya. Jadi dia berada di antara membran plasma ya. Kalau demikian pula yang di bagian bawah ya, membran lapisan yang bawah. Jadi dia biasanya ada di sini. Jadi nah kalau kolesterol ini berlebih maka bisa membawa bisa berpengaruh kepada membran. Jadi ini adalah kolesterol. Nah, sekarang kita bahas tentang protein pada membran. Nah, protein membran ini memiliki susunan yang unik ya. Susunan proteinnya itu unik. Dari segi bentuknya, kemudian fungsinya yang Masya Allah ya. Nanti akan animasi bagaimana proses kerja dari membran ini akan ada, bisa Anda saksikan di video yang Ibu sudah lampirkan ya. Nah, protein membran itu ada dua. Ada periferal protein, kemudian ada integral protein. Nah, periferal protein ini terikat secara longgar pada permukaan membran. Ya, jadi ini terikat secara longgar pada permukaan membran. Sedangkan integral ini berpenetrasi pada bilayer lipid. Jadi berpenetrasi pada bilayer lipid. Ya, artinya berdempetan di antara lapisan-lapisan bilayer ya, yang ada pada membran plasma ya. Gitu. Nah, fungsinya apa? Kalau fungsinya dari periferal protein, dia bisa berfungsi sebagai antigens ya. Sedangkan untuk integral protein ini bisa berfungsi sebagai transport protein channel ya, atau saluran transport protein, atau bisa juga sebagai pompa
Pompa dalam hal ini adalah dalam hubungannya terkait dengan kerja dari membran plasma ya. Jadi integral protein ini sebagai transmembran protein. Jadi keluar masuknya protein ke dalam sel. Oke, perhatikan gambar yang ibu masukkan. Jadi ini adalah struktur dari transmembran ya. Ada dua ada dua gambar yang bisa Anda perhatikan ya. Jadi yang ini adalah jika kita penampakannya ya dari luar ya, kemudian ini lebih detailnya. Jadi dia model dari struktur protein transmembran ini bermodel seperti pita ya. Nah, pita ini strukturnya sekunder alpha helix ya. Jadi kalau kalian ingat DNA double helix ya, kalau DNA kan seperti ini. Nah, kalau ini alpha helix, jadi dia seperti ini gitu. Jadi ini berkelak di antara lapisan-lapisan lipid ya, di antara lipid-lipid yang ada pada membran plasma. Jadi kalau dilihat secara ini utuh, ini seperti ini. Kemudian ini sebagai lebih detailnya. Oke, seterusnya, nah di dalam transmembran ini terdiri dari asam-asam amino ya. Di dalam membrannya terdapat asam amino di mana yang bersifat nonpolar, kemudian atau hidrofobik ya. Kemudian di permukaan membran itu dia bersifat hidrofilik. Oke, selanjutnya tadi ibu sebutkan bahwa di dalam membran ini terdapat juga yang namanya karbohidrat ya. Terdapat yang namanya karbohidrat ya. Nah, yang mana karbohidratnya? Yaitu karbohidrat ada di sini ada dua, yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid, kemudian karbohidrat yang berikatan ya, atau bukan menempel ya, maaf, berikatan secara kovalen dengan lipid dan berikatan secara kovalen dengan protein. Nah, yang ini nih karbohidratnya. Karbohidrat, kemudian ini karbohidrat. Jadi ini yang glikolipid ini adalah karbohidrat yang menempel secara kovalen dengan lipid dan karbohidrat yang menempel secara kovalen dengan protein. Yang ini ya. Jadi itu. Oke. Jadi seperti ini aja untuk pembahasan tentang membran ya. Jadi ini sebenarnya cuma kilas balik tentang membran plasma ya, karena struktur ini akan berhubungan dengan proses transport air pada tumbuhan ya, yang akan kita bahas setelahnya. Selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu transport pada membran sel. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, transport pada membran sel itu ada dua, yaitu pasif dan aktif ya. Nah, ini penjelasannya itu melalui video animasi tentang kerja perbedaan pasif dan aktif. Kemudian yang di video ini hanya dijelaskan tentang pasifnya ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya yang berhubungan dengan difusi dan osmosis gitu. Jadi silakan diperhatikan video yang telah dilampirkan. Oke, nah selanjutnya
uh, pada pembahasannya nanti di praktikum ini sebenarnya lebih jelas ya. Jadi nanti ada bagaimana sih proses penyerapan air, dan mineral ya di dalam akar. Nah, ini sebenarnya akan dibahas lebih jauh di praktikum. Jadi ibu hanya akan memberikan gambarannya saja supaya nanti pada saat praktikum tidak double ya, berhubung karena ibu tidak bisa mengupload video yang terlalu berat gitu. Nah, jadi nggak bisa menjelaskan banyak ya, karena semakin lama range waktu yang dipakai dalam video pembelajaran ini, maka beratnya juga semakin kapasitas beratnya juga semakin naik gitu ya, semakin besar. Nah, proses penyerapan di dalam akar yaitu air dan mineral itu ada 2 proses, yaitu yang disebut dengan simplas dan apoplas. Oke, nah simplas ini proses pengangkutan secara intrasel, di mana air bergerak melalui yang namanya plasmodesmata. Sedangkan apoplas ini adalah proses pengangkutan air melalui ruang-ruang di antara dinding sel gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh ya saat praktikum. Nah, pengangkutan ini kan dilakukan melalui yang namanya xilem ya. Pada tumbuhan itu kan ada namanya flum dan xilem. Nah, pengangkutan air dan mineral itu melalui xilem ya. Jadi akan berhubungan dengan teori tekanan akar, kemudian gaya tekan akar, kemudian ada teori kapilaritas dari batang ya, dari batang. Kemudian ada teori sel pemompa dan teori kohesi. Nah, untuk seperti apa isi teori-teori ini, kalian bisa mencarinya sendiri ya di internet, di jurnal-jurnal dan sebagainya. Jadi tidak semua ibu bisa jelaskan dalam video pembelajaran ini. Jadi sebagai tugas ya, bukan tugas yang harus dikumpulkan ya, tapi tugas untuk menambah pengetahuan yang bisa Anda cari sendiri, itu bagaimana sebenarnya teori tekanan akar, bagaimana gaya akar ya, gaya tekanan pada akar yang sehingga bisa menarik air ya sampai ketinggian berapa ya, sampai berapa meter, tekanan akar ini mampu menaikkan air ke dalam tumbuhan. Kemudian ada teori kapilaritas ya, yang merupakan suatu gejala yang bisa timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair sehingga terjadi gangguan pada permukaan cair yang semulanya datar gitu. Nah, ini biasanya ada pada batang ya, di mana batang itu ada karena xilem dan flum ya, di mana pembuluh xilem dan flum ini memiliki suatu lubang yang sangat kecil yang disebut dengan kapiler ya. Kalau kalian masih ingat dengan mata kuliah morfologi tumbuhan tentang pembuluh xilem dan flum, di mana bagian-bagiannya dan sebagainya. Nah, di mana pembuluh kapiler ini yang menyebabkan air itu cenderung menjadi naik gitu. Kemudian ada teori sel pemompa, merupakan gerakan vertikal ya air dari akar ke daun karena suatu peranan dari sel-sel khusus yang berfungsi memang untuk memompa air ke atas tumbuhan ya.
dimana setiap sel-sel pemompa ini bertugas untuk memompa air ya. Jadi mungkin bisa mungkin kalian menggambar seperti pompa ya, dimana dia memompa, sel-sel ini memompa air untuk bisa ke atas ya. Kemudian ada teori kohesi. Teori kohesi ini yaitu suatu tenaga ya, tenaga pendorong untuk pergerakan air, di mana tenaga ini adalah perbedaan potensi, membahas tentang perbedaan potensi air antara satu tempat dengan tempat yang lain ya. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa sih itu, nah kalian bisa mencari sendiri secara mandiri bagaimana isi selengkapnya tentang teori-teori ini ya, proses penyerapan air dan mineral dari dalam akar gitu. Nah, selain akar, ada juga yang berfungsi dalam proses penyerapan, yaitu hisap daun ya, atau yang disebut dengan gaya hisap daun, di mana yang berfungsi di sini adalah faktor yang mempengaruhi terbentuk daun ya. Apakah daunnya itu tipis atau tebal atau lebar. Nah, ini kan mempengaruhi proses penyerapan air ya. Jadi semakin lebar suatu daun, semakin tipis suatu daun, maka berpengaruh terhadap proses penyerapan air gitu. Kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi penyerapan air yang ada pada daun? Stomata atau mulut daun ya. Nah, kalau kalian nanti kita akan bahas ini sebenarnya ya lebih lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan proses transpirasi ya, dimana semakin banyak air menguap, semakin banyak daun menghisap air dari saluran yang ada di bawahnya gitu. Jadi daun juga menjadi salah satu faktor bagi daya hisap air dan mineral dari dalam tanah ya, melalui akar gitu, yang membantu proses penyerapan air dan mineral. Nah, bagaimana ini proses transpirasi dan sebagainya yang berhubungan dengan itu, apa saja faktor-faktornya, prosesnya, nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi mangga silakan mempelajari video yang sudah ibu bahas, ibu lampirkan, baik video atau linknya ya, tentang bagaimana sebenarnya transport aktif pasif pada tumbuhan. Oke, sekian untuk penjelasan ibu untuk materi pekan ini ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf dengan segala kekurangan ibu dalam menjelaskan materinya ya. Namun apabila yang ada hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami dan ingin ditanyakan, mangga silahkan diperbolehkan di room obrolan ya, silakan. Nanti insya Allah akan ditanggapi oleh ibu, atau bisa juga ditanggapi oleh teman-teman Anda yang lain. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk penjelasan materi pekan ini. Barakallahu fikum, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat buat ibu sendiri pribadi dan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.